Ternyata ungkapan Yesus, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup," itu bukan sekedar Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus sedang menampilkan, menunjukkan siapa dirinya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya buat Anda hari ini adalah semoga hari ini ada kasih karunia dari Tuhan bekerja pada kita. Terutama bagi Anda yang sedang bingung, bagi Anda yang sedang kacau, bagi Anda yang mentalnya sedang berantakan luar biasa karena masalah-masalah, problem-problem kehidupan Anda. Semoga Tuhan tunjukkan jalannya pada kita, supaya kita tidak salah memilih, supaya apa yang kita pilih tidak kita sesali, supaya apa yang kita pilih membawa kita semakin baik dalam hidup ini. Saudara-saudara, letakkan rasa percaya Anda pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sinarilah kami dengan cahaya-Mu, sehingga kami bisa memilih jalan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mohon maaf kalau suara saya ini rada serak karena kemarin saya baru pulang dari rumah teduh. Kayaknya nggak kehujanan deh, atau kehujanan dikit. Pagi-pagi kok suara saya radang, sepertinya radang tenggorokan ini. Padahal ini masih pagi-pagi banget. Nanti jam 8 pagi ada acara besar. Saya, Romo, Bapak Uskup Kardinal juga hadir di situ. Perayaan 25 tahun kelompok Emmaus Journey. Bayangin coba, ada ratusan orang akan hadir di situ, misa dan juga pengajaran. Mudah-mudahan suara saya cukup untuk hari ini, karena besok akan ada acara lagi. Saudara-saudara, semangat kasih Tuhan merubah kehidupan banyak orang, termasuk dalam hidup saya. Meskipun sakit, meskipun susah ngomong, tetapi pelayanan harus tetap dihadirkan dalam kehidupan setiap imam. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini dan juga bacaan Injil kemarin itu luar biasa. Di video kali ini, saya mau mengajak Anda semua untuk melihat bacaan Injil hari ini dalam terang bacaan Injil yang kemarin. Karena bukan sebuah kebetulan kalender liturgi gereja melihat bahwa kalau kemarin itu bacaan Injilnya Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Kalau yang hari ini masih bab 14 bahkan ayat 7 sampai 14. Anda bisa lihat sendiri sebuah sambungan. Muncul dua murid yang sama-sama tidak berdaya dalam memahami Yesus. Dua murid yang kebingungan mengenal gurunya ini. Dua murid yang penuh keterbatasan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus nggak melihat keterbatasan dua murid ini. Tuhan Yesus nggak ambil hati dengan dua murid ini. Tetapi malahan dari keterbatasan mereka, dari kerapuhan mereka, kita bisa mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus. Misalnya, di bacaan Injil yang kemarin, saya sudah menampilkan di video yang kemarin juga, Tuhan Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi para muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Bayangin seorang guru berkata demikian kepada muridnya, bahwa muridnya tahu jalan untuk sampai kepada Yesus. Tetapi ternyata bisa-bisanya seorang murid yang bernama Thomas berkata, "Tuhan, kami nggak tahu kemana Engkau pergi. Jadi gimana kami tahu jalan ke sana?" Saudara-saudaraku yang terkasih, tampak sekali di sini para murid tidak mengerti, belum jadi atau belum mateng imannya dan relasinya dengan Yesus. Sehingga mereka ketika ngomong Yesus pergi, mereka nggak tahu dan bagaimana jalannya. Padahal mereka sudah lama mengikuti Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam bahasa Yunani seperti ini. Lege auto ho Yesus, ego emi he hodos.
kai he aletheia, kai he zoe. Coba Anda ulang ya. Lege auto ho Yesus. Berkatalah Yesus, ego eimi, aku adalah. Nah, kata ego eimi ini seringkali disandingkan, disejajarkan dengan bagaimana Allah dalam perjanjian lama memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Ini dia. Ternyata ungkapan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu bukan sekedar Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus sedang menampilkan, menunjukkan siapa dirinya. Silakan melihat Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Dikatakan tadi, ego eimi he hodos. Hodos itu jalan. Kai itu dan. He aletheia. Kai he zoe. Jalan kebenaran dan hidup. Hodos, aletheia, dan zoe. Saudara-saudaraku yang terkasih, jalan. Tuhan Yesus adalah jalan. Dalam beberapa penafsiran dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebijaksanaan, jalan hidup, the way of life. Kalau orang mau hidup, ayo hiduplah di jalan seperti ini. Caranya seperti ini. Aturannya seperti ini. Jadi bukannya tanpa aturan, tanpa arah, tanpa maksud, tanpa awal dan tanpa akhir. Sebuah jalan itu harus jelas. Kalau Anda suka hiking, trekking misalnya, tiba-tiba Anda kehilangan jejak, tiba-tiba Anda keluar dari rute, Anda bingung, Anda bisa tersesat. Tapi kalau kita berjalan, jalannya udah jelas. Ada tanjakan, ada turunan, ada ke kiri, ada ke kanan, ada awal dan ada akhir, ada tujuan yang mau kita capai. Yesuslah jalan. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan dari Galilea sampai ke Yerusalem, berjalan bersama murid-muridnya, bersama para pendosa, diajak masuk dalam wafat dan kebangkitannya. Yesuslah jalan, penuh kasih, berbelas kasih kepada orang-orang miskin, merangkul orang-orang kecil, peduli terhadap kesulitan-kesulitan orang lain, tidak membeda-bedakan. Hadir sebagai orang yang orisinil, bukan orang yang munafik, orang yang mabok agama. Tapi Tuhan Yesus menampilkan jalan, karena Yesuslah sang jalan itu sendiri. Tuhan Yesus bukan cuma ini, ikutin jalan ini. Tidak, akulah jalan. Itu yang Anda harus pahami. Bukannya menunjukkan jalan atau membuat jalan, tapi dirinya adalah jalan. Nah, di kedua tadi, aletheia, kebenaran. Jalan yang benar. Jalan yang membawa orang pada kebenaran. Ketika kita ikuti Yesus, mengikuti jalan hidupnya, kita akan berjumpa dengan kebenaran sejati. Padahal ketika kita hidup di dunia ini, banyak sekali tipu-tipu, bukan? Banyak sekali jalan-jalan yang menyesatkan. Kita pikir ini bagus, kita pikir ini menguntungkan, kita pikir dia orang baik, kita pikir dia tuh manis banget. Ternyata semua hanya topeng-topeng kepalsuan. Tapi kalau ikuti Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Kita akan menemukan kebenaran sejati. Tapi saudara-saudara, yang namanya kebenaran, banyak orang mengklaim, daganganku ini yang paling bagus, masakanku ini yang paling enak, orang pilihanku ini yang paling hebat. Masing-masing orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Banyak sebuah keputusan pada akhirnya nggak tahu benar, nggak tahu salah, kebenarannya dicari-cari kemudian. Itu namanya post-truth. Bagaimana sebuah keputusan misalnya yang sudah diambil itu salah, ketahuan, tapi dicari-cari kebenarannya supaya terlewat dari hukuman, mencari-cari pembenaran. Tetapi saudara-saudara, kebenaran yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran yang membawa orang kepada hidup. Zoe, he zoe. Hidup, bukan sekedar hidup asal-asalan, bukan sekedar hidup karena material yang menempel dalam tubuhnya, tapi hidup yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Sang hidup ini yang akan kembali kepada Allah. Sementara material-material kita, kalung emas, permata, semua harta benda
akan kita tinggalkan di muka bumi ini. Saudara-saudara, apakah Anda percaya bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan? Bagi kita yang sering cari jalan sendiri, maunya sendiri, egonya sendiri. Bagi kita yang suka cari-cari kebenaran kita sendiri untuk menutupi kesalahan kita. Bagi kita yang hidupnya sepertinya tidak membawa kita pada kebahagiaan, kosong, emptiness. Hidup yang kosong, kok gini-gini aja ya, kok kayak robot ya, setiap bangun pagi kok nggak ada gairah ya, nggak tahu kemana yang mau dituju, nggak tahu apa yang mau dibuat, bingung Romo. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah akan hal itu. Tuhan Yesus, aku mau ikut jalanmu hari ini. Kalau engkau suruh aku mengampuni, akan aku ampuni. Kalau engkau minta aku untuk berbagi, aku akan berbagi. Kalau engkau menghendaki aku untuk ikhlas dengan semua sejarah hidupku, aku akan ikhlas. Kalau engkau minta aku untuk melepas, aku akan lepas. Saudara-saudaraku yang terkasih, mencintai sesama dan mencintai Allah, itulah jalan Tuhan Yesus. Tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan, semua bisa menjadi saudara satu sama lain. Nah, luar biasa bukan? Nah, sementara di bacaan hari ini, bagaimana setelah Thomas diungkapkan revelation, pengungkapan misteri seperti itu, dikatakan Yesus ngomong lagi di ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lihat bagaimana Injil Yohanes sebetulnya seperti sebuah tangga. Apa yang kita pahami, apa yang sudah kita terima, jawaban Yesus kepada Thomas sangat penting, sangat menentukan untuk kita memahami teks berikutnya, bagian berikutnya, di mana Yesus mengatakan seperti tadi, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bayangin coba, ego Emi, lalu sekarang aku dengan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi kok bisa-bisanya saudara-saudara, Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudara, ungkapan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah terjemahan dari Adonai. Bagaimana orang Israel menyebut Allah mereka atau nama Allah mereka. Dari keterbatasan para murid yang adalah orang-orang Yahudi mengenal identitas Yesus yang sesungguhnya. Itu sebuah bukti saudara-saudara. Memang tidak mudah buat para murid sendiri pun, buat orang-orang Yahudi untuk menempelkan Allah mereka dalam wujud manusia seperti Yesus dari Nazaret ini. Tidak mudah. Karena itu tidak sembarangan. Nama yang luar biasa, pribadi yang agung, pribadi yang dahsyat dalam sejarah. Kok bisa-bisa hadir dalam wujud manusia? Tapi kalau sampai gereja berdana, sampai pada pengakuan Yesus adalah Tuhan, itu sebuah kesaksian, itu sebuah keputusan yang memang sudah dipertimbangkan matang-matang. Itu bukan orang lagi main judi, bukan lagi main gambling. Seperti itu ya udahlah kita tempelin dulu. Cocok apa enggak? Ternyata tidak saudara-saudara. Bagaimana kesaksian Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Itulah bagaimana para murid diajak masuk dalam sang kebenaran. Kemudian Filipus setelah berkata seperti itu, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudara, itulah cerminan dari manusia yang seringkali merasa cukup untuk mengenal Tuhan, cukup untuk mengerti jalan-jalannya, cukup untuk ya belajar kitab suci, cukup untuk ya udah doa untuk belajar firman Tuhan. Terhadap harta kekayaan dunia, hal-hal duniawi yang sekuler, tantangan kita adalah berani berkata cukup. Bertentangan sekali dengan jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah merasa cukup dalam mengenal kasih Bapa.
Tapi manusia seringkali kebalik terhadap harta dunia, tabungan, emas, permata, wah nggak pernah ada cukupnya. Tetapi dalam hal-hal rohani, udahlah cukuplah, udah kebanyakan lah, udah porsinya udah kebanyakan. Tidak. Seperti Pilatus merasa sudah cukup kalau Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini luar biasa, luar biasa. Bagaimana Yesus mengungkapkan misterinya, identitasnya, siapa dirinya kepada para muridnya, kepada orang-orang sezamannya, dan juga kepada dunia, termasuk kepada kita. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana jalan ikut Yesus? Kita betul-betul berjalan dibawa pada kebenaran. Kebenaran itulah yang membawa kita kepada hidup. Nah, hiduplah yang membawa kita pada kebersatuan dengan Bapa. Tanpa itu, kalau kita cuma sepenggal-sepenggal, kita potong-potong, kita lompat-lompat, ada sesuatu yang kurang dan rapuh. Maka dari itu saudara-saudara, kenali betul-betul. Jangan pernah merasa cukup dalam hidup keberagamaanmu. Kenali, karena apa yang kita kenal saat ini tentang Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaan Bapa, tentang jalan-jalan, tentang kebenaran, ternyata belumlah ada apa-apanya dengan siapa Allah bagi kita. Dia yang maha kuasa, dia yang tidak terbatas, dia yang tidak terselami. Kita diajak untuk perlahan-perlahan hidup dalam kasih-Nya. Tuhan Allah jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, daripada yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, oleh akal budi manusia. Allah tidak terselami, sungguh-sungguh besar. Maka dari itu, setiap kali kita buka mata, setiap kali kita bangun tidur, bertanyalah, Tuhan, tunjukkanlah jalan mana yang harus aku tempuh. Tunjukkanlah Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang membawa aku pada kebenaran. Tunjukkanlah Tuhan keputusan-keputusan yang harus aku pilih. Kuatkan aku untuk memilih, meskipun terkadang berat, meskipun terkadang sulit. Tapi kalau itu memang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan hukum-hukum-Mu, aku akan ambil, aku akan terima, dan aku akan jalani. Karena aku percaya, meskipun saat ini sulit, meskipun saat ini susah, semua keputusanku ini tidak akan sia-sia di kemudian hari. Sampai aku mengalami hidup dalam kepenuhan rahmat dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga apa yang kita baca hari ini, Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6, Yohanes 14 ayat 7 sampai 14. Betul-betul belajar dari dua murid, Thomas dan Filipus, kita bisa mengenal siapa Tuhan. Bukan cuma sekedar, oh tahu Romo gambarnya yang ini. Tetapi kita masuk dalam relasi pengenalan akan Tuhan. Dia Sang Juru Selamat, Dia Sang Penebus, Dia Sang Maha segalanya. Tapi Dia telah memilih kita menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya. Dari situ kita diajak untuk membereskan apa yang belum beres di perasaan kita, di pikiran kita, di tindakan kita, di masa lalu kita. Supaya masa sekarang dan masa depan sungguh terang benderang buat kita. Itulah yang disebut dengan pertobatan di dalam Dia. Bye-bye, Tuhan berkati.